Baik, perkenalkan nama saya Reiko William dengan NIM H10511717182. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai mata kuliah robotika bab 7 sampai 10 mata kuliah robotika. Jadi di bab 7 ini membahas tentang sensor. Sensor di suatu robot adalah kemampuan untuk merasakan lingkungan sekelilingnya. Sebuah robot harus memiliki kemampuan merasakan secara langsung seperti beraksi, mencapai suatu tujuan, dan bertindak dengan cerdas. Robot biasanya memiliki dua jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang dirasa, yaitu yang pertama, proprioception sensor. Sensor-sensor ini mengamati elemen keadaan internal robot, seperti posisi roda, sudut sendi lengan, dan arah kepala menghadap. Istilah tersebut berasal dari kata lain proprius, berarti memiliki sendiri. Proprioception adalah proses merasakan keadaan tubuh seseorang sendiri. Ini berlaku untuk hewan seperti halnya juga robot. Yang kedua adalah exteroceptive sensor. Sensor ini memahami elemen-elemen sekitar di dunia luar, di sekitar robot, seperti level cahaya, jarak ke objek, dan suara. Istilah ini berasal dari kata lain yang berarti ekstra atau di luar. Juga ditampilkan dalam extrasensory, orang kasar dan terbuka. Exterosepsi adalah proses merasakan dunia di sekitar robot, termasuk penginderaan robot itu sendiri. Berikut adalah jenis sensor pada robot dan informasi yang mereka ukur. Yang pertama itu properti fisik untuk teknologi penginderaan, kontak yaitu benjolannya saklar, jarak dan ultrasonografi, radar dan inframerah. 4 ada tingkat cahaya, photocell, kamera. Ini ada tingkat suara untuk mikrofon. Ini untuk strain, alat untuk pengukur regangan. Ini rotasi, pembuat encoder dan potensiometer. Ini ada akselerasi untuk akselerometer dan giroskop. Ini ada magnetisme untuk kompas, ada bau untuk sensor kimia. Kemudian ada suhu, termal dan inframerah. Ini ada kemiringan in kilometer dan giroskop. Ini ada tekanan, pengukur tekanan. Kemudian ketinggian ya altimeter. Tingkat pemrosesan. Dalam proses masukkan sensor untuk mendeteksi lingkungan sekitar robot membutuhkan beberapa hal yang dibutuhkan, seperti kemampuan pemrosesan analog atau digital. Misalnya dalam komputer, kabel untuk menghubungkan semuanya, dan dukungan elektronik untuk disertakan dengan komputer. Ini ada baterai untuk memberikan daya untuk semuanya, yang artinya persepsi membutuhkan itu yang pertama sensor, daya dan elektronik. Ini ada komputasi, lebih banyak daya dan elektronik. Ini ada konektor untuk menghubungkan semuanya. Tingkat pemrosesan sensor dapat mencakup elektronik, pemrosesan sinyal, dan komputasi. Sensor sederhana membutuhkan lebih sedikit pemrosesan dan karenanya lebih sedikit perangkat keras dan atau perangkat lunak yang terkait. Kemudian ada sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif berfungsi mengukur properti fisik dari lingkungan, langsung mengubah stimulus menjadi sinyal elektrik. Contohnya adalah termokopel. Termokopel menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Yang berikutnya itu sensor aktif. Sensor aktif memberikan sinyal atau stimulusnya sendiri dan biasanya membutuhkan energi eksternal dan menggunakan interaksi sinyal itu dengan lingkungan sebagai properti yang mereka ukur. Contoh sensor aktif yaitu emitter dan detektor. Emitter menghasilkan memancarkan sinyal dan detektor merasakan atau mendeteksi sinyal itu. Berikutnya itu switch atau saklar. Switch atau saklar adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau untuk memutuskan atau menyambungkan suatu sistem kendali. Switch merupakan komponen yang paling dasar dalam sebuah rangkaian listrik manapun dan rangkaian control system. Pada dasarnya, switch adalah suatu alat yang dapat atau berfungsi menghubungkan atau memutuskan aliran listrik, baik itu pada jaringan arus listrik kuat maupun jaringan arus listrik yang lemah. Yang membedakan saklar atau listrik kuat dan lemah adalah bentuknya yang kecil. Jika dipakai di peralatan elektronika adalah arus yang lemah. Demikian pula sebaliknya, semakin besar saklar yang digunakan jika aliran arus listrik semakin besar. Berikut adalah jenis-jenis saklar berdasarkan gerakan dan bentuk saat membuka maupun menutup kontaknya. Yang pertama ada push button switch.
Model push button switch adalah jenis saklar paling sederhana dibandingkan dengan saklar lainnya. Jika digambarkan bentuknya seperti T, untuk menghubungkan dengan aliran listrik, cukup menekan tombol saja dan apabila ingin diputuskan, tinggal melepas tombolnya. Model saklar ini juga disebut dengan saklar tombol dorong. Yang kedua ada toggle switch. Toggle switch disebut juga saklar pengalih. Jenis saklar ini digerakkan oleh toggle atau biasanya letaknya miring. Posisi tuas biasa miring ke salah satu posisi, dua posisi atau lebih, namun biasanya dibuat dalam satu posisi saja. Untuk menghubungkan aliran arus listrik dapat menekan tuas, sedangkan apabila ingin memutuskan harus melepaskan. Jenis saklar ini ada yang memakai mekanisme pegas internal untuk menggerakkan posisi tuas. Yang ketiga ada selector switch. Selector switch atau yang disebut sebagai saklar pemilih ini untuk mengoperasikan menggunakan cara memutar. Saklar ini umumnya dipakai di rangkaian membutuhkan dua posisi untuk menghubungkan arus listrik. Untuk memilih posisi saat menghubungkan arus listrik, caranya diputar memakai jari tangan. Selector switch ini umumnya ditemukan pada pecatur daya untuk memilih tegangan sesuai kebutuhan dan memilih fungsi pengujian di multimeter. Kemudian yang keempat yaitu limit switch. Limit switch memiliki nama lain yaitu saklar pembatas. Jenis saklar ini umumnya dipakai oleh mesin otomasi industri. Pada ujung saklar ini ada bantalan berbentuk lorel berukuran kecil. Bantalan ini berfungsi untuk pencegahan tuas menjadi arus akibat kontak yang berulang dengan mesin industri. Umumnya saklar ini juga dipakai sebagai pengendali mesin yaitu berfungsi untuk pengujian maupun pengaman. Limit switch ini terdiri dari tuas yang terkait pada sekumpulan kontak secara mekanis. Saat tuas menyentuh benda, maka saklar akan menjalankan kontak sehingga dapat menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik. Apabila dilihat dari modelnya, mirip seperti dongkrak mobil. Kemudian sensor cahaya. Sensor cahaya adalah komponen elektronika yang dapat memberikan perubahan besaran elektrik pada saat terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya tersebut. Sensor cahaya digunakan robot untuk mendeteksi area gelap dan terang. Sensor cahaya dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui pada penerima remote TV, kemudian lampu penerangan jalan otomatis. Yang contoh lain dari komponen sensor cahaya adalah LDR, solar cell, fototransistor, dan sensor infrared. Sensor posisi resistif. Sensor posisi resistif dapat mendeteksi pembengkokan arus dan digunakan dalam berbagai macam perangkat tuning analog. Contohnya yaitu potentiometer. Potentiometer atau POT adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Berdasarkan bentuknya, potentiometer dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu potentiometer slider. Potentiometer slider yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara menggeserkan wiper dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas sesuai dengan pemasangannya. Biasanya menggunakan ibu jari untuk menggeser wipernya. Nah, yang kedua yaitu potentiometer rotary, yaitu potentiometer yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara memutar wipernya sepanjang lintasan yang melingkar. Biasanya menggunakan ibu jari untuk memutar wiper tersebut. Oleh karena itu, potentiometer rotary sering disebut dengan thumb wheel potentiometer. Ini yang ketiga ada potentiometer trimmer, yaitu potentiometer yang bentuknya kecil dan harus menggunakan alat khusus seperti obeng yang memutarnya. Potentiometer trimmer ini biasanya dipasangkan di PCB dan jarang dilakukan pengaturannya. Sensor kompleks, ultrasonik atau penginderaan sonar. Kompleksitas sensor didasarkan pada jumlah pemrosesan data yang dibutuhkan. Sensor juga memiliki mekanisme yang kompleks. Sensor ultrasonik menggunakan prinsip waktu terbang, yaitu mengukur jarak antara transducer dan benda terdekat atau radar. Sebagai contoh, sensor ultrasonik memiliki kekuatan yang relatif tinggi dan sensitif terhadap spekuler refleksi. Ultrasonik digunakan tidak hanya oleh robot dan mesin lain, dari kapal selam hingga peralatan pencitraan medis, tetapi juga oleh hewan, contohnya lumba-lumba dan paus. Penginderaan laser.
Penginderaan laser adalah kemampuan laser dalam memancarkan radiasi yang tidak kuat dan koheren suatu frekuensi radiasi yang tidak terlihat maupun terlihat. Contohnya saat laser. Sensor laser digunakan untuk mendeteksi keamanan rumah, untuk menjaga keamanan rumah dari pencuri. Sensor ini desain tidak terlihat. Pada dasarnya sensor memiliki banyak jenis dan tipe. Ada yang menggunakan magnet, cahaya, bahkan sumber mekanik seperti limit atau switch. Cara kerja sensor umumnya yaitu apabila sensor mendeteksi suatu benda dan benda tersebut lewat tepat pada depan permukaan sensor, maka sensor akan mengirimkan sinyal keluaran atau output dan disalurkan ke penerima controller digunakan sebagai hasil inputnya. Penginderaan visual. Proses penginderaan visual ketika terjadi radiasi gelombang elektromagnetik di mana objek-objek dipancarkan atau dipantulkan. Contohnya, untuk melihat, kita melihat membutuhkan sensor visual seperti mata. Mata memberikan informasi tentang cahaya yang masuk, dan otak memproses informasi yang didapat dari mata. Prinsip ini sama dengan cara kerja di kamera untuk mengambil gambar. Penglihatan adalah modalitas sensorik paling kompleks dan canggih, baik dari biologi maupun robotika. Ini memudahkan pemrosesan dan penyediaan yang paling jauh, sehingga ini merupakan informasi yang paling berguna. Feedback control atau kontrol umpan balik adalah sarana untuk mengembalikan sistem robot untuk mencapai keadaan yang diinginkan sesuai dengan sudah diatur sebelumnya. Biasanya hal ini disebut set point atau titik balik, dengan terus membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Contoh alat ukur dengan sistem umpan balik adalah termostat. Termostat adalah suatu piranti pengatur suhu yang bekerja secara otomatis berdasarkan prinsip umpan balik. Istilah termostat pertama kali digunakan oleh Andrew Urey pada tahun 1830 untuk menyebut suatu elemen tanggap panas yang terbuat dari batangan baja dan zinc yang dikelilingi. Pada sistem umpan balik yang menggunakan termostat, tinggi atau rendahnya suhu yang diatur dibandingkan dengan suatu acuan. Apabila suhu yang diindra tidak tepat sama dengan suhu acuan, elemen pengindra pada termostat akan bekerja dan kemudian mengirim isyarat. Biasanya isyarat untuk menurunkan atau menaikkan suhu sesuai kebutuhan. Sistem umpan balik semacam ini biasanya digunakan pada pengatur suhu ruangan, setrika listrik, pemanas listrik, dan perangkat yang memerlukan pembatas panas lainnya. The manifest of error. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Tujuan dari satu sistem disebut adalah kesalahan, dan tujuan dari kontrol sistem adalah meminimalkan kesalahan itu. Kontrol pembalik secara eksplisit menghitung dan memberitahu sistem kesalahan dan membantunya mencapai tujuan. Ketika kesalahannya nol atau cukup kecil, status tujuannya tercapai. Sebagai contoh, kesalahan dari pembalik di dunia nyata. Mari pertimbangkan permainan yang kadang disebut panas dan dingin, di mana Anda harus menemukan atau menebak benda tersembunyi. Dan teman Anda membantu Anda dengan mengatakan hal-hal seperti kamu semakin hangat, lebih panas, lebih dingin, membeku, dan seterusnya. Yang sebenarnya mereka lakukan adalah menghitung kesalahan dan memberitahu Anda umpan balik tentang itu. An example of feedback control robot. Contoh dari umpan balik kontrol robot. Bagaimana menulis pengontrol robot agar dapat mengikuti dinding menggunakan kontrol umpan balik? Langkah pertama yaitu buat tujuan tugas dari robot dalam mengikuti dinding. Satu tujuan atau rentang jarak tertentu dari dinding. Ini adalah maintenance goal atau tujuan. Karena untuk mengikuti jalur perlu menjaga jarak dari waktu ke waktu. Mengingat tugas si robot mudah untuk mengatasi kesalahan tersebut. Dalam kasus mengikuti dinding, kesalahannya adalah perbedaan antara jarak yang diinginkan dari dinding dan jarak antara dua titik waktu manapun. Apapun robot berada pada jarak yang diinginkan atau jangkauan jarak itu dalam keadaan tujuan. Sebaiknya jika tidak, tetaplah tidak. 3 jenis kontrol umpan balik yang paling baik digunakan saat ini adalah yang pertama, proporsional. Ciri-ciri pengontrol proporsional yang pertama yaitu jika nilai KP kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat, jadi menambah risk time. Yang kedua, jika nilai KP dinaikkan, respon atau tanggapan sistem akan semakin cepat mencapai keadaan mantapnya, mengurangi risk time.
Yang ketiga, namun jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil atau respon sistem akan berosilasi. Yang keempat, nilai KP dapat diset sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Yang kedua yaitu kontrol turunan proporsional atau lebih sering disebut kontrol integral. Ciri-ciri pengontrol ini yaitu keluaran pengontrol membutuhkan selang waktu tertentu sehingga pengontrol cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal kesalahan berharga nil, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai Q. Yang keempat, konstanta integral Q yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset. Tetapi semakin besar nilai konstanta Q akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran pengontrol. Yang ketiga adalah kontrol integral proporsional (PID). Ini biasanya disebut dengan kontrol PD, P, dan PID. Ciri-ciri pengontrol PID yang pertama itu pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya berupa perubahan sinyal kesalahan. Yang kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol tergantung pada nilai KD dan laju perubahan nilai kesalahan. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi pengontrol diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, memberikan aksi yang bersifat korektif dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Ciri-ciri yang keempat yaitu dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Feed forward or open loop control. Kontrol umpan balik juga disebut kontrol loop tertutup karena menutup loop antara input dan output dan menyediakan sistem dengan kesalahan sebagai umpan balik. Alternatif untuk umpan balik atau kontrol loop tertutup disebut feed forward atau kontrol loop terbuka. Sesuai dengan namanya, kontrol atau feed control tidak menggunakan umpan balik sensorik dan status tidak diumpankan kembali ke dalam sistem. Jadi, loop antara input dan output terbuka. Ini sebenarnya bukan loop sama sekali. Dalam kontrol loop terbuka, sistem mengeksekusi perintah yang diberikan berdasarkan apa yang telah diprediksi, alih-alih melihat satu sistem dan memperbaharuinya seiring berjalannya waktu. Seperti dalam kontrol umpan balik, untuk memutuskan bagaimana bertindak sebelumnya, pengontrol menentukan titik start atau subtujuan untuk dirinya sendiri sebelumnya. Ini membutuhkan melihat ke depan atau melihat dan memprediksikan sistem. Itulah sebabnya pendekatan ini disebut feed forward. Gambar di bawah menunjukkan skema pengontrol loop terbuka maju umpan. Sistem kontrol loop terbuka atau feed forward dapat beroperasi secara efektif jika dikalibrasi dengan baik dan lingkungannya dapat diprediksi serta tidak berubah dengan cara yang mengaruhinya kinerjanya. Oleh karena itu, mereka sangat cocok untuk tugas-tugas yang berulang dan tidak bergantung pada negara, seperti yang mungkin Anda duga atau tidak umum pada robotika. Baik, sekian sedikit presentasi atau review dari saya mengenai tugas mata kuliah robotika pekan ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.